Ya, baik seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan terkait dengan tempe. Tempe merupakan salah satu pangan yang sudah dikonsumsi di Indonesia, terutama ya dari zaman dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Harte juga, dari beberapa abad yang lalu gitu sampai sekarang ini masih dikonsumsi dan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Eh, Kemudian izinkan saya juga mengulang sedikit mungkin ya, tadi sudah panjang lebar seperti yang saya sampaikan, disampaikan oleh pemateri pertama terkait dengan stunting itu apa, kemudian penyebabnya apa gitu. Nah, di sini mungkin izin saya uh, merangkumkan kembali ya tadi seperti yang disampaikan, prevalensi kita di Indonesia untuk stunting ini masih berkisar di 30,8 dan menurun pada tahun 2019. Kemudian kita bicara di wilayah Sumatera Utara. Di wilayah Sumatera Utara itu kebetulan masih di atas rata-rata prevalensi nasional dengan yang paling tinggi itu kalau tidak salah di provinsi, maaf di Kabupaten Nias. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama supaya kita bisa membantu pemerintah untuk terus menurunkan prevalensi stunting yang ada di Indonesia. Di mana tadi sudah dijelaskan juga penyebabnya itu apa, kemudian sekarang dampaknya. Kenapa sih harus kita harus kita perangi, harus kita upayakan supaya prevalensi stunting ini bisa menurun karena ini berpengaruh terhadap kualitas dari generasi penduduk Indonesia ke depannya gitu, dimana kalau misalkan ketika dia kecil itu stunting, nah, ketika dia dewasa itu akan ada beberapa kerugian-kerugian yang diperoleh dari atau dampak negatif yang muncul kalau misalkan stunting itu terus dibiarkan gitu. Mungkin salah satunya penurunan produktivitas, kembali ke soal kognitif juga gitu. Dan itu mungkin akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh sebab itulah salah satu kegiatannya melalui acara ini kita berupaya bersama-sama untuk menurunkan prevalensi stunting tersebut. Khususnya mungkin di sini di wilayah Sumatera Utara. Kemudian tadi juga sama ini, makanya saya jadi lebih enak nih Pak. Terima kasih banyak. Tadi sudah panjang ada lebar dijelaskan. Gitu. Mungkin di sini seperti yang kita ketahui ya, tidak ada satu jenis bahan pangan pun yang memenuhi semua jenis zat gizi kecuali ASI untuk anak usia 0 sampai 6 bulan ya. Itu memang Tuhan sudah ciptakan lengkap untuk memenuhi kebutuhan kita pada saat usia kita masih 6 bulan ke bawah gitu. Tetapi setelah itu kandungan-kandungan gizinya itu akan berkurang dan kita harus memenuhi dari makanan sumber lain gitu, dan itu memang sampai sekarang tidak ada yang benar-benar cukup mengkonsumsi satu jenis saja begitu kan, kita bisa memenuhi semua kebutuhan zat gizi yang kita perlukan. Nah, di sini pemerintah sudah menyusun pedoman gizi seimbang. Nah, di sini sedikit menjelaskan terkait dengan tumpang pedoman gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi diupayakan setiap hari itu kita mengkonsumsi berbagai jenis makanan, jadi bervariasi, tidak itu saja seperti itu, dan diupayakan juga memenuhi beberapa kelompok-kelompok makanan dengan harapan nanti akan memenuhi kebutuhan gizi kita dalam sehari. Itu semakin beragam jenis pangan yang kita konsumsi, kesempatan kita untuk memenuhi kebutuhan zat gizi kita lebih besar tentunya. Gitu. Jadi kalau misalkan dulu kita mendengar istilah ada 4 sehat 5 sempurna, nah itu sekarang sudah istilahnya sudah tidak zamannya lagi gitu, 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kita sudah berpedoman sekarang pada pedoman gizi seimbang gitu. Jadi beragam, bergizi, berimbang gitu, di mana setiap hari itu kita mengkonsumsi sumber karbohidrat
sekitar 3-4 porsi. Kemudian juga kita mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran, kita mengkonsumsi sumber protein dan juga kita mengkonsumsi air putih gitu, dan kita juga melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Kemudian juga kita memperhatikan terkait dengan sanitasi, PHBS, mencuci tangan misalkan sebelum makan gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, dan mungkin saya yakin ibu-ibu, bapak ibu peserta di sini sudah tidak asing lagi dengan tumpeng seperti ini. Jadi makin ke atas makin mengerucut, berarti asumsinya makin sedikit yang dikonsumsi seperti itu. Baik, kemudian nah itu tadi. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita bicara satu kali makannya gitu. Nah, satu kali makannya kira-kira piring kita itu harus seperti ini. Jadi ada pembagian-pembagiannya ya. Bahkan sekarang ini saya mohon maaf ya, bukannya endorse gitu. Tetapi ada sekarang dijual piring isi piringku seperti itu. Jadi sudah piringnya itu sudah disekat-sekat. Ini untuk karbohidrat, ini untuk sayuran gitu kan, ini untuk protein gitu. Mungkin untuk mau mengingatkan kita, memudahkan kita bahwa dalam satu kali makan itu harus tersedia jenis-jenis makanan tersebut gitu. Contohnya seperti ini kan proporsinya ya, di mana makanan pokok itu 2/3 dari setengah piring. Nah, jadi nanti mungkin diingat-ingat jangan sampai berlebih gitu, seperti itu. Kemudian sayurnya, proporsi sayurnya itu juga sama dengan proporsi makanan pokok. Kemudian juga ada di situ lauk pauknya, baik itu sumber yang bersumber dari hewani maupun yang bersumber dari nabati. Baik, seperti itu. Kemudian, nah sekarang kita bicara protein seperti tadi yang sudah dibahas juga. Salah satu zat gizi ya yang harus diperhatikan gitu untuk menyelesaikan masalah stunting ini adalah asupan dari proteinnya tadi. Dan protein ada yang dari hewani, ada yang juga dari nabati. Tadi dijelaskan juga oleh Pak Ate, keduanya saling melengkapi seperti itu kan. Jadi tidak bisa hanya kita pro yang hewani saja, pro yang nabati saja gitu. Nah, sebisa mungkin kita mengkonsumsi berbagai jenis sumber protein, baik itu hewani maupun nabati, dan masing-masing itu memiliki keunggulan dan juga kelemahan masing-masing. Di sini mungkin yang sering diagung-agungkan ya, protein hewani itu dia asam amino esensial terutama itu lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati, dan juga dia lebih mudah diserap di dalam tubuh gitu. Karena tadi asam aminonya juga tinggi dan lebih mudah diserap, sehingga secara kualitas proteinnya itu lebih tinggi mungkin jika dibandingkan. Tetapi bukan berarti protein nabati itu juga tidak ada keunggulannya begitu. Nah, jadi mungkin di sini keunggulan dari protein nabati itu salah satunya mengandung isoflavon ya, yang dia bisa bertindak sebagai antioksidan. Kemudian juga ketika kita bicara lemak, lemak tidak jenuh, proporsi lemak tidak jenuhnya itu untuk yang dari nabati itu lebih tinggi seperti itu. Nah, untuk konsumsi sumber protein di Indonesia, untuk protein hewani itu banyak dari ikan-ikanan juga. Tadi yang survei Riskesdas 2018 sudah disampaikan oleh Pak Ate, dan mungkin saya menambahkan sebelumnya juga kita sempat melakukan survei diet total ya tahun 2014 itu. Untuk sumber protein hewani itu dari ikan-ikanan cukup tinggi gitu. Kemudian kalau untuk dari nabati itu dari kacang-kacangan terutama kedelai ya sampai sekitar 47%-an gitu dari kedelai dan juga olahannya. Nah, tibalah pada intinya ya. Jadi di sini mungkin sedikit seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan coba berbicara mengenai tempe. Di sini saya yakin semuanya sudah pernah mendengar manfaat dari tempe seperti apa gitu. Jadi di sini saya lebih ke sharing dan kita sama-sama mengingat kembali seperti itu. Kemudian, nah kita tahu juga tempe ini merupakan salah satu sumber protein nabati yang dia itu tersedia hampir di seluruh Indonesia ya, dari kota sampai ke desa, dan juga harganya itu murah gitu. Dan tempe ini juga menjadi warisan budaya Indonesia dari abad
yang lalu, dan sekarang ini kita sedang berupaya supaya tempe ini diakui sebagai warisan budaya Indonesia, gitu kan? Karena memang sudah dari beberapa abad tahun yang lalu itu penduduk di Indonesia, terutama di daerah Jawa ya, itu sudah menggunakan atau sudah memproduksi tempe ini. Nah, tadi kan kelemahan atau salah satu kekurangan dari makanan sumber protein nabati itu ada beberapa, salah satunya dari kedelai tadi ya, ada beberapa zat yang dia bersifat istilahnya menghambat ya, menghambat penyerapan zat gizi gitu. Nah, zat-zat tersebut itu bisa diminimalisir melalui proses fermentasi yang terjadi pada proses pembuatan tempe ini gitu. Jadi dari segi kandungan protein juga dia karena proses fermentasi tadi diurai sehingga dia bisa lebih mudah diserap tubuh, lebih mudah dicerna. Kemudian beberapa zat yang menghambat penyerapan zat gizi, misalkan ada isu-isu ya kalau misalkan protein sumber nabati dari kacang-kacangan itu dia mengandung antitripsin misalkan, itu bisa mencegah atau menghambat metabolisme protein gitu. Nah, melalui proses fermentasi oleh Craton rhizopus ini dia bisa berkurang gitu. Dia bisa berkurang sehingga setelah menjadi tempe dia istilahnya zat tersebut tidak sebanyak ketika dia mungkin masih bentuk sediaannya masih berupa kacang-kacangan, berupa kedelai seperti itu. Kemudian juga zat lain adalah pitat misalkan contohnya, dia bisa menghambat penyerapan mineral, salah satu contohnya adalah zat besi. Nah, dalam proses perebusan, dalam proses perendaman, di dalam proses pembuatan tempe itu kandungan pitat itu terbukti berkurang seperti itu. Kemudian juga ada kandungan oksalat. Nah, kalau misalkan makin sering dikonsumsi, menumpuk, misalkan makin banyak menjadi batu ginjal gitu. Nah, ini dalam proses perebusan, dalam proses perendaman, kemudian dalam proses fermentasinya itu pun berkurang gitu, sehingga efek yang ditimbulkan dari zat tersebut bisa berkurang juga gitu. Nah, kemudian juga ada tanin. Nah, tanin ini juga mengganggu penyerapan zat besi. Nah, tanin ini biasanya terdapat pada kulit kedelai gitu. Nah, di dalam proses pembuatan tempe kulitnya kan dibuang gitu. Dengan secara tidak langsung kita mengurangi kandungan dari tanin tersebut. Seperti itu. Jadi beberapa manfaat proses fermentasi ya, fermentasi tempe terhadap manfaat gizi maupun zat anti gizi yang bisa mempengaruhi di dalam proses metabolisme zat gizi secara umum di dalam tubuh gitu. Nah, ini mencapai performa terbaik ya istilahnya kalau misalnya kita bisa bicara seperti itu di dalam tempe. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini kandungan tempe tadi juga sudah sempat dibahas juga ya oleh pembicara pertama, di mana di dalam tabel komposisi pangan Indonesia dalam 100 gram tempe ini mengandung protein sekitar 20,8 gram, atau kalau misalkan kita bicara AKG secara umum ya 2150 kilokalori itu memenuhi sekitar 34,67%, dan kalau misalkan kita olah dengan berbagai jenis makanan yang lain mungkin nanti kandungannya bisa bertambah bisa juga berkurang seperti itu. Nah, kemudian yang di sini yang saya tambahkan juga, mungkin ini juga sering didengar kalau misalkan kita berbicara tempe ya, itu adalah kandungan B12-nya. Gitu. Nah, biasanya kandungan vitamin B12 itu kita dapatkan dari protein-protein hewani. Gitu. Nah, di dalam tempe melalui proses fermentasi tersebut, akhirnya terbentuklah atau bisa akhirnya tempe itu mengandung vitamin B12 seperti itu. Nah, mungkin ini selanjutnya saya akan berbicara mengenai tadi kan manfaat tempe selain sumber kandungan protein, mungkin saya mau menambahkan juga kandungan isoflavonnya itu juga meningkat. Dan beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa
tempe itu bisa memiliki manfaat lain terhadap kesehatan, manfaat selain kandungan proteinnya yang berdampak terhadap peningkatan kesehatan. Nah, oleh sebab itu juga tempe dikatakan juga sebagai pangan fungsional. Nah, beberapa penelitian menunjukkan kalau tempe itu bisa karena sifat antioksidannya tadi, mungkin dia bisa juga mencegah beberapa penyakit degeneratif. Gitu. Dia juga bisa mengontrol kadar kolesterol di dalam darah, dia juga bisa mencegah hipertensi. Kemudian kalau untuk balita, dia juga karena kandungan antimikrobanya, dia juga bisa meredakan diare akut pada balita seperti itu. Nah, dan manfaat-manfaat yang lainnya yang mungkin kita bisa peroleh dari tempe. Tapi manfaat-manfaat itu akan menjadi tidak berguna atau berkurang manfaatnya kalau misalkan kita salah memilih tempe gitu. Dan ini mungkin menjadi isu juga, dan ini juga menjadi salah satu kegiatan dari Forum Tempe Indonesia. Kita berupaya supaya semua produk tempe yang ada di Indonesia itu diproduksi dengan cara produksi yang baik, yang memang sudah standarnya untuk makanan yang dikonsumsi gitu. Jadi dari segi alat, proses pengolahan gitu, dari tenaga kerja, sanitasi, higiennya segala macam gitu. Jadi dari Forum Tempe Indonesia berupaya melakukan pelatihan-pelatihan kepada pengrajin tempe dan juga melakukan advokasi mungkin ya terhadap stakeholder yang terkait dengan produksi tempe ini, supaya kita bisa menghadirkan tempe yang memang sesuai dengan standarnya ya, sesuai dengan standarnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Mungkin kita ada patokannya Standar Nasional Indonesia tahun 2015, di situ ada dibahas terkait dengan tempe dari kedelai murni. Itu mungkin akan berpengaruh terkait dengan nanti kita memperoleh manfaatnya gitu. Jadi kita sudah tahu manfaat dari tempe, tetapi mungkin tempenya yang mungkin ada yang pengolahannya kurang higienis atau sejenisnya seperti itu, nah itu akan berdampak negatif malah. Gitu. Nah di sini ada sedikit tips, dan ini juga saya rasa sudah sering didengar ya, terkait dengan bagaimana kita ketika kita pergi ke pasar, kita memilih tempe yang kualitasnya baik seperti apa. Gitu. Nah, yang pertama, kalau dari definisi tempenya sendiri ya, kalau yang tercantum di dalam SEDI ini, nah, kedelainya itu dikupas gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini yang masih menemukan kedelainya itu masih ada kulit-kulitnya, gitu. Nah itu istilahnya sebisa mungkin ya kita memilih yang kita cari lagi gitu. Kita jangan memilih yang itu, kita pilih yang tempe yang secara fisik gitu kan terlihat tidak ada kulitnya. Gitu. Kemudian juga ketika akan membeli, biasanya itu kan ibu-ibu suka ditekan-tekan gitu kan, ditekan-tekan itu kompak atau tidak, mudah hancur atau tidak gitu. Nah tempe yang bagus itu dia istilah mudah kompak, padat gitu, dan kacang kedelainya itu tersusun seperti kue yang padat, dan mungkin kalau misalkan sudah kalau diiris ini ya, tanda yang diiris ini mungkin kalau kita sudah membelinya ya, tidak mungkin ketika kita beli di pasar kita coba iris dulu gitu kan, tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan ketika masih di pasar ya coba kita tekan ya, kalau misalkan karena kelihatan kalau misalkan dia kurang kompak ketika ditekan sedikit saja gitu kan sudah agak hancur gitu. Kemudian warna putihnya juga merata gitu. Jadi proses fermentasi ya dari tadi kapangnya itu, jadi warnanya itu putih. Jadi kalau misalkan sudah agak hitam atau sudah agak kekuningan gitu ya, mungkin kita coba cari tempe yang lain seperti itu. Apalagi baunya ya, baunya di sini saya bingung menggambarkannya ya. Kalau misalkan bau bau alami jamur gitu kan, itu beda ya dengan kalau misalkan dia sudah kualitasnya sudah menurun gitu. Mungkin kalau bau amonia di sini hampir seperti, mohon maaf ya kalau misalkan
sopan, bau pesing gitu kan, baunya tuh tidak enak sekali. Nah itu kita sudah harus menghindari gitu. Nah kalau misalkan untuk karakteristik yang lain, kandungan gizinya memang tidak bisa kita langsung identifikasi ketika kita beli di pasar gitu. Ini masih secara sensori saja. Gitu. Kemudian nah, ini juga yang terkadang menjadi ini yang lebih bagus tuh yang mana sih sebetulnya gitu. Tempe yang dibungkus daun atau tempe yang dibungkus plastik seperti itu. Nah, untuk terkait dengan pengemasan ini, kalau misalkan kita mengacu kepada tadi ya yang SNI tadi terkait dengan tempe dari kedelai, untuk pengemasan itu memang dia tempe itu harus dikemas dengan baik yang dia itu tertutup dan tidak dipengaruhi atau tidak mempengaruhi isinya gitu. Kemudian juga dia aman selama pengangkutan dan distribusi. Nah, mungkin di sini sebenarnya ada satu lagi ya yang mungkin sering tapi zaman sekarang sudah jarang ya, ada juga yang dibungkus dengan daun jati gitu. Nah, yang paling sering itu daun pisang dan juga plastik. Gitu. Nah, ini pada dasarnya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau misalkan untuk penyuka yang daun pisang itu dia ada semacam aroma alami dari daun pisangnya itu yang mungkin meningkatkan cita rasa dari si tempenya gitu ketika dia diolah gitu. Tetapi ya mungkin di sini yang harus diperhatikan faktor kebersihan dari daun pisangnya tadi gitu. Kalau misalkan yang plastik kan insya Allah sudah terstandar ya produk pabrikan misalkan seperti itu. Nah untuk daun pisang ini, nah diupayakan daun pisangnya itu juga bersih ya, tidak ada mikroba pencemar yang justru mungkin akan mempengaruhi proses fermentasi dari tempe sendiri gitu. Jadi pada dasarnya itu mau yang daun ataupun yang plastik itu tidak masalah. Yang penting tadi dia bisa melindungi tempe tersebut dengan baik, gitu kan. Kemudian juga kalau misalkan dari segi saya pernah baca sebuah artikel, jadi memang yang plastik itu kalau misalkan dilihat daya simpannya mungkin lebih lama dibandingkan yang daun, tetapi tergantung nanti kita mau seperti apa gitu. Seperti ada survei di daerah Sumatera Utara, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari USU itu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempe di Kota Medan, gitu. Di Kecamatan Medan Kota. Nah, di situ salah satu pilihannya mereka lebih banyak memilih tempe yang dari daun tadi, gitu ya. Mungkin itu terkait dengan preferensi sendiri ya, lebih ke arah sensorinya mungkin gitu kan. Karena dipercaya atau untuk beberapa orang gitu, walaupun ada juga yang tidak terlalu bisa membedakan gitu kan. Kalau yang dari daun itu dia memberikan aroma khas tempe gitu yang dari pengaruh dari daunnya tadi sendiri, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk menyimpan tempe, nah mungkin kalau untuk segar ya, segar memang tidak bisa bertahan terlalu lama gitu. Jadi sebisa mungkin ya memang kalau kita mau mengkonsumsi tempe untuk kita olah itu kita beli saat itu dan segera kita olah. Tapi kalau misalkan pun mau kita simpan ya sebisa mungkin dia kalau bisa disimpan di tempat yang kedap udara. Kemudian juga lebih baik kalau misalkan dia masih disimpan dalam kondisi utuh ya. Kalau ini masih benar-benar bentuk tempe segar. Dan kalau misalkan dia masih agak hangat-hangat, kalau misalkan mau disimpan di kulkas itu kalau bisa ya jangan pas masih kondisi hangat, karena biasanya yang kalau yang kita beli di pasar itu dia masih baru ya, jadi dari pengrajinnya itu masih beberapa hari proses fermentasi, kemudian dia dikirim ke pasar gitu, seperti itu. Dan memang kalau misalkan mau lebih awet dalam tanda petik di sini, mungkin awetnya pun kalau misalkan kita simpan di kulkas ya, kita simpan di kulkas itu kita bisa olah
kita bisa olah menjadi beberapa olahan tempe yang sudah banyak jenisnya gitu. Nah, di sini mungkin ada salah satu penelitian yang dilakukan tahun 2015 terkait dengan tempe bacem. Jadi tempe bacem yang dia disimpan dalam kemasan vakum, kemudian juga dia disimpan pada suhu dingin, itu dia memiliki kandungan gizi, kemudian secara sensori yang masih baik gitu. Masih baik itu dia sampai ke hari 18. Nah, tapi kalau misalkan dia di suhu ruang biasa itu dia bertahan 2 hari. Gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk penyimpanan ya kita membutuhkan bantuan tempat penyimpanan suhu rendah gitu supaya produk atau olahan tempe kita bisa bertahan lebih lama dibandingkan kalau misalkan kita simpan di suhu ruang. Gitu. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh olahan dari tempe. Tergantung kita ingin mendapatkan manfaatnya apa, misalkan seperti itu. Nah di sini kalau misalkan penyuka tempe goreng, salah satunya saya juga penyuka tempe goreng dan mungkin di sini semua penyuka tempe goreng. Gitu. Nah yang harus kita perhatikan gitu di sini adalah penggunaan minyak gorengnya mungkin di sini ya. Jadi sebisa mungkin saya yakin kalau misalkan di rumah tangga tidak melakukan ini ya. Jadi maksimal itu 2 kali penggunaan minyak gorengnya. Nah, setelah itu sudah tidak dipakai lagi untuk menggoreng. Nah, ini mungkin yang harus hati-hati kita ketika membeli minyak goreng, membeli tempe goreng yang dari luar, gitu kan. Kita tidak tahu minyak goreng yang digunakannya itu sudah dipakai berapa kali, gitu. Kemudian, jika kita ingin mendapatkan manfaat dari isoflavonnya itu, nah lebih baik pengolahannya itu yang pengolahan yang menggunakan perebusan ataupun pengukusan, gitu. Nah ini pun tadi salah satu manfaatnya itu kan dia bisa menurunkan lama waktu anak terkena diare akut ya. Ini penelitian di Temanggung kalau tidak salah, saya pernah membaca artikelnya. Jadi dia memberikan bubur tempe kepada balita yang mengalami diare. Dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa pemberian bubur tempe tadi terhadap balita yang mengalami diare itu lama waktu diarenya itu menjadi lebih sedikit gitu, menjadi lebih cepat sembuh dibandingkan dengan anak yang dia tidak mengkonsumsi tempe. Nah, mengolahnya bagaimana? Nah, olahnya itu dia dikukus lalu dihaluskan. Makanya tadi di dalam penelitian tadi itu dikatakan sebagai bubur tempe seperti itu, dan itu dikonsumsi kaitannya mungkin terkait dengan kandungan antimikroba yang ada di dalam tempe. Kemudian olahan-olahan lain itu bisa ditumis, disayur, ataupun dibacem tadi. Kemudian, nah ini adalah salah satu jenis-jenis olahan dari tempe. Banyak sekali ya sekarang. Jadi ada untuk mungkin Bapak Ibu yang bisa ingin mendapatkan lebih banyak informasi terkait dengan tempe, bisa mengunjungi website Forum Tempe Indonesia, ataupun kalau misalkan di Instagram itu ada My Tempe. Gitunya. Di situ ada dibahas segala sesuatu terkait dengan tempe, termasuk jenis-jenis olahan dari tempe. Gitu. Nah, ini yang makanan-makanan yang biasa ya, yang sering kita konsumsi mungkin terkait dengan tempe, tumis tempe, ada tempe diperkedel, ada juga yang tempe dibuat nugget. Bahkan modifikasi sekarang ini sudah ada yang dia membuat burger dari tempe, gitu. Kemudian olahan-olahan lain. Nah, di sini juga ada beberapa olahan-olahan cookies, kemudian puding, ada es krim tempe. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya resepnya seperti apa, cara pengolahannya bagaimana, itu bisa mengunjungi di websitenya Forum Tempe Indonesia. Linknya seperti ini. Nah, di situ ada resep-resep olahan dari tempe. Nah, tadi menyambung yang disampaikan oleh pembicara satu, bagaimana kita mencoba memperkenalkan tempe ke balita, seperti itu kan. Nah, olahan-olahan
tidak hanya tempe ya. Jadi ini saya merangkum secara umum, upaya kita untuk memperkenalkan berbagai jenis makanan pangan lokal, dan di sini mungkin ya saya mengkhususkan, atau salah satunya ya, di sini bukan mengkhususkan, mohon maaf, salah satunya itu adalah tempe. Tadi dari 0 sampai 6 bulan itu kan kebutuhan zat gizi anak itu sudah terpenuhi dari ASI. Mulai dari 6 bulan itu beberapa kandungan zat gizi berkurang yang harus kita penuhi dari makanan lain gitu. Nah, upayakan kita mengenalkan berbagai jenis makanan kepada anak kita usia di atas 6 bulan seperti itu. Tentunya dengan tekstur yang bertingkat. Jadi dari mulai usia 6 bulan mungkin sampai 8 bulan itu masih lembut ya, masih disaring gitu. Kemudian teksturnya meningkat di usia 9 bulan sampai nanti usia 1 tahun itu sudah tekstur orang dewasa, sudah sama gitu seperti apa yang dikonsumsi oleh orang tuanya gitu. Nah, tadi makanan yang ini mungkin masalah yang paling sering dialami oleh ibu-ibu, termasuk saya juga gitu kan. Jadi terkadang anak itu menolak gitu kan, menolak untuk mengkonsumsi satu jenis makanan gitu. Nah, biasanya juga atau terkadang ketika makanan itu ditolak gitu, kita jadi sebagai ibu kadang patah hati gitu kan, dia tidak mau gitu. Nah, padahal mungkin kita bisa coba memperkenalkannya kembali makanan tersebut di lain waktu dengan olahan yang berbeda. Kemudian juga dengan mungkin penampilan yang berbeda, terutamanya untuk anak usia di atas 1 tahun ya, yang mungkin dia sudah bisa melihat, merasakan gitu kan, memilih makanan. Nah, tetapi diupayakan apa yang dikonsumsi oleh orang tuanya itu dikonsumsi juga oleh anaknya. Dengan artian seperti ini, seperti yang disampaikan di dalam panduan MPASI dari WHO pun. Jadi sebisa mungkin makanan tersebut bersumber dari pangan lokal gitu. Dengan artian seperti ini. Jadi ketika, nah ini mungkin di media sosial sering juga ada tren gitu kan, makanan MPASI untuk balita. Ketika dilihat makanannya itu makanan yang bisa dikatakan impor gitu ya, baik itu dari jenis ikannya gitu. Jadi ingin terlihat kita itu memberikan makanan yang baik untuk anak kita gitu. Padahal tidak harus ya makanan yang impor, misalnya jenis ikan gitu. Ya tersedia ikan salmon gitu misalkan. Nah, sementara yang lokal yang tersedia banyak itu sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Nah, salah satunya adalah tempe ini tadi gitu. Jadi diupayakan ya kita tidak perlu berupaya menyediakan khusus yang berbeda eksklusif gitu kalau dari jenisnya ya untuk anak-anak kita gitu. Tetapi apa yang biasa kita konsumsi, berbagai jenis makanan yang biasa kita konsumsi untuk orang tuanya, nah itu juga kita sediakan jenis yang sama untuk balita kita. Hanya mungkin kita di sini perlu melakukan penyesuaian dari, kalau untuk anak usia tadi di bawah 1 tahun, teksturnya, kemudian juga mungkin penggunaan bumbu-bumbunya ya, sebisa mungkin gula garamnya itu dihindari dulu begitu. Kemudian tadi penampilannya juga gitu, penampilan cara penyajiannya, bagaimana kita menyajikan makanan tersebut ke anak-anak kita seperti apa, atau mungkin diolah menjadi tadi salah satunya mungkin ada yang es krim tempe gitu ya kan. Biasanya anak-anak tuh suka sekali gitu konsumsi es krim yang di atas 1 tahun ya maksudnya gitu. Nah, kita bisa membuat nanti ada resepnya, silahkan. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa menampilkan di situ. Kita bisa membuat olahan tersebut, dan itu olahan bisa kita lakukan di skala rumah tangga. Tadi yang cookies tadi juga bisa kita lakukan di skala rumah tangga, ataupun olahan-olahan lain yang bisa kita kreasikan dengan berbahan dasar pangan lokal. Salah satunya adalah tempe seperti itu.
Mungkin itu Bu Uli ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Gitu. Nanti mungkin kalau misalkan apa ya pembahasannya kurang mendalam atau misalkan kurang dibahas lebih lanjut atau apa, nanti kita mungkin bisa di sesi diskusi. Silahkan saya kembalikan kepada moderator.